Setelah diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi, kehidupan mereka sebagai pasangan pertama di bumi pun dimulai dengan penuh harapan dan ujian. Allah memberikan mereka anak-anak sebagai penerus kehidupan di bumi. Dan di antara anak-anak mereka, yang pertama adalah Qabil dan Habil. Kelahiran dua anak pertama ini menandai permulaan generasi umat manusia yang baru. Namun, meskipun mereka adalah saudara kandung yang lahir dari kedua orang tua yang sama, Qabil dan Habil memiliki karakter yang sangat berbeda, yang kelak akan mempengaruhi jalan hidup mereka secara signifikan. Qabil, yang merupakan anak pertama, adalah pribadi yang dikenal lebih keras dan penuh ambisi. Sejak kecil ia menunjukkan kecenderungan untuk memikirkan keuntungan duniawi lebih dari hal lainnya. Dalam kehidupannya, Qabil seringkali merasa lebih berhak atas segala sesuatu, terutama karena ia adalah anak pertama. Ia lebih fokus pada dunia, merasa bahwa segala sesuatu yang dimilikinya oleh dirinya adalah hasil dari usahanya sendiri. Di sisi lain, Habil adalah sosok yang lebih lembut hati, bijaksana, dan penuh ketakwaan. Ia memiliki sifat yang ikhlas dan lebih mementingkan kebaikan hati serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil senantiasa berusaha untuk berbuat baik dan mengikuti petunjuk Allah dengan tulus hati, selalu mengutamakan apa yang terbaik untuk agamanya. Meskipun keduanya dibesarkan oleh orang tua yang sama dan hidup dalam lingkungan yang sama, keduanya menunjukkan perbedaan yang jelas dalam pola pikir dan juga tindakan. Qabil lebih mementingkan materi dan kekuatan fisik, sementara Habil lebih memperhatikan keimanan, ketulusan, dan ketakwaan kepada Allah. Kontras antara keduanya menunjukkan bagaimana sifat manusia dapat berkembang dengan cara yang berbeda-beda, meskipun berada dalam kondisi yang sama. Dalam perjalanan hidup mereka, perbedaan ini akan menjadi titik awal dari sebuah konflik besar yang penuh dengan pelajaran hidup yang sangat berharga. Setelah beberapa waktu tiba saatnya bagi Qabil dan Habil untuk menjalani ujian besar dari Allah. Allah memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepadanya. Kurban ini menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan rasa syukur serta ketakwaan kepadanya. Allah ingin melihat sejauh mana keikhlasan dan niat baik mereka dalam memberikan apa yang terbaik baginya. Habil dengan ketulusannya mempersembahkan kurban terbaik dari hasil ternaknya yang gemuk dan sehat. Ia memberikan yang terbaik sebagai tanda syukur kepada Allah dan berharap agar amalnya diterima. Sementara itu, Qabil yang lebih materialistis mempersembahkan kurban dari hasil pertaniannya yang kurang baik, yang bukan pilihan terbaik dari tanamannya. Kurban yang diberikan oleh Qabil ini mencerminkan sikapnya yang kurang tulus dan tidak sepenuh hati dalam beribadah kepada Allah. Sebagai Allah yang Maha Mengetahui, Allah menerima kurban Habil yang diberikan dengan niat yang ikhlas dan penuh ketakwaan, sementara tidak menerima kurban Qabil. Penolakan ini menjadi titik balik bagi Qabil. Ia merasa cemburu dan tidak adil, merasa bahwa ia lebih pantas mendapatkan penerimaan Allah dibandingkan saudaranya. Rasa iri hati dan kesombongan mulai menguasai hatinya, dan ia mulai membenci Habil. Qabil tidak dapat menerima kenyataan bahwa amalnya tidak diterima, sementara Habil yang lebih rendah status sosialnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan ini membawa Qabil pada sebuah keputusan tragis. Qabil mulai menentang Habil dan mengancam untuk membunuhnya. Dalam perselisihan itu, Habil mencoba untuk menenangkan saudaranya dengan mengatakan bahwa Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa dan bahwa tidak ada keadilan yang lebih besar dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil menyatakan, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Habil menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi Qabil untuk marah atau merasa tidak adil, karena Allah Maha Adil dan hanya akan menerima amal yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan benar. Namun, kebencian yang menguasai Qabil tidak dapat dihentikan. Keangkuhan dan kesombongan dalam dirinya semakin menguat, dan akhirnya, dalam keadaan penuh amarah, Qabil melakukan perbuatan yang sangat kejam dan mengerikan. Ia membunuh saudaranya yaitu Habil yang tidak bersalah. Pembunuhan ini menjadi dosa besar pertama yang terjadi di bumi.
Kematian Habil menjadi simbol awal dari perbuatan jahat yang dapat muncul akibat kesombongan, iri hati, dan ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi. Setelah perbuatan tragis itu, Kabil menjadi bingung dan merasa sangat menyesal. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tubuh saudaranya yang tergeletak di depannya. Dalam keadaan bingung dan penuh penyesalan, Allah mengutus seekor burung gagak untuk menunjukkan kepada Kabil bagaimana cara menguburkan mayat Habil. Burung gagak tersebut menggali tanah dengan paruhnya dan menguburkan tubuh Habil sebagai petunjuk bagi Kabil tentang bagaimana seharusnya ia menguburkan saudaranya yang telah ia bunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 31, maka Allah mengutus seekor burung gagak yang menggali-gali tanah untuk menunjukkan kepadanya bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya. Dan dia berkata, "Aduh, celakalah aku. Mengapa aku tidak dapat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku?" Maka jadilah dia orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Peristiwa ini mengajarkan banyak pelajaran penting bagi umat manusia. Salah satunya adalah bahwa amarah, kesombongan, dan kecemburuan dapat menghancurkan hubungan antar sesama manusia dan mengarah pada perbuatan dosa yang sangat besar. Setelah perbuatan tragis yang dilakukan terhadap saudaranya Habil, Kabil merasakan penyesalan yang mendalam. Pembunuhan itu meninggalkan rasa bersalah yang menghancurkan hati nurani Kabil. Pada awalnya, ia merasa bahwa tindakannya adalah solusi atas rasa iri dan kebenciannya terhadap Habil. Namun setelah kejadian itu, perasaan tersebut berubah menjadi penyesalan yang tidak terobati. Kabil melihat tubuh saudaranya yang tergeletak, tak bernyawa di hadapannya. Dalam heningnya malam yang gelap, hati Kabil terhimpit oleh rasa takut dan bingung. Ia sadar bahwa tindakannya telah melanggar salah satu perintah Allah yang paling dasar, yaitu untuk menjaga kehidupan dan kasih sayang terhadap sesama. Pembunuhan yang ia lakukan bukan hanya sebuah dosa besar, tetapi juga sebuah tindakan yang merusak hubungan manusia dengan Allah. Ketika ia melihat tubuh Habil yang tak bernyawa, Kabil merasakan betapa beratnya beban yang harus ia tanggung. Ia menyadari bahwa dosa yang dilakukannya tidak bisa ditarik kembali. Allah dalam kasih-Nya memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kabil. Dalam kebingungannya, Allah mengutus seekor burung gagak untuk menunjukkan cara menguburkan mayat Habil. Burung gagak itu menggali tanah dengan paruhnya, menguburkan tubuh Habil, dan dengan demikian mengajarkan Kabil tentang cara yang benar untuk menangani jenazah. Peristiwa ini membuat Kabil merasa lebih terpuruk dalam penyesalannya. Ia merasa malu terhadap dirinya sendiri karena ia tidak tahu cara melakukan sesuatu yang begitu sederhana sekalipun, seperti menguburkan tubuh saudaranya dengan cara yang benar. Kabil pun kemudian mengakui penyesalannya dan merasakan betapa besar dosa yang telah ia perbuat. Ia mengucapkan kata-kata penyesalan yang dalam. "Aduh, celakalah aku. Mengapa aku tidak dapat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku?" Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Namun meskipun penyesalan tersebut sangat dalam, Kabil tidak dapat mengubah kenyataan yang telah terjadi. Tindakannya telah meninggalkan luka yang dalam, dan meskipun ia menyesal, ia kini harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Penyesalan Kabil ini menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa setiap tindakan buruk yang dilakukan dengan hati yang penuh kebencian dan amarah pasti akan membawa penyesalan yang tak terhingga. Setelah peristiwa tragis yang menimpa anak-anaknya, Nabi Adam tidak hanya merasa kesedihan, tetapi juga mengambil pelajaran berharga dari kejadian tersebut. Sebagai seorang nabi dan pemimpin umat pertama di bumi, Nabi Adam merasa bahwa pendidikan moral dan agama kepada anak-anaknya sangat penting agar mereka dapat hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Oleh karena itu, beliau memberikan bimbingan yang penuh kasih sayang dan pengajaran yang mendalam tentang nilai-nilai kehidupan yang baik. Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Ta'ala, rasa saling menghormati antar sesama, dan bagaimana menjalani hidup dengan penuh ketakwaan. Nabi Adam juga menyampaikan bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, dan bahwa segala perbuatan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti.
Oleh karena itu beliau mengajarkan anak-anaknya untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama makhluknya. Beliau mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa amal perbuatan yang diterima oleh Allah hanyalah amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan penuh ketakwaan. Setiap perbuatan baik dalam bentuk ibadah atau kegiatan sehari-hari harus dilakukan dengan tulus demi meraih ridho Allah. Nabi Adam mengingatkan bahwa kekuatan dan harta duniawi tidak akan bermanfaat jika tidak diiringi dengan iman yang kuat dan amal yang soleh. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan tidak membiarkan sifat iri hati, kebencian, atau kesombongan merusak hubungan antar sesama. Di samping itu, Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana menjadi pribadi yang sabar dan bersyukur dalam menghadapi ujian hidup. Nabi Adam memahamkan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Namun segala ujian tersebut merupakan cara Allah untuk menguji iman dan kesabaran umatnya. Ia mengingatkan bahwa dengan kesabaran dan doa, setiap kesulitan pasti akan dilewati dengan pertolongan Allah. Selain memberikan pengajaran tentang agama, Nabi Adam juga mengajarkan moralitas dan etika sosial kepada anak-anaknya. Ia mengajarkan mereka untuk berbagi dengan yang membutuhkan, menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta selalu berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Beliau mengajarkan tentang pentingnya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi tetap menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap tindakan. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi Adam tidak hanya sebatas pada pengajaran agama semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Beliau ingin anak-anaknya menjadi pribadi yang seimbang, yang memiliki ilmu pengetahuan, etika yang baik, serta rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan bimbingan beliau, anak-anak Nabi Adam diharapkan dapat hidup dalam kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang meneruskan misi beliau sebagai khalifah di bumi. Melalui pendidikan ini, Nabi Adam menunjukkan bahwa sebagai seorang tua dan pemimpin umat, tugasnya bukan hanya untuk memberi nafkah jasmani, tetapi juga untuk memberikan arahan spiritual dan moral yang dapat membentuk karakter anak-anaknya. Pengajaran beliau tetap menjadi fondasi penting bagi umat manusia dalam mencari arah yang benar dalam kehidupan, yang tak hanya mencakup dunia, tetapi juga kehidupan akhirat yang kekal. Pendidikan moral dan agama yang diberikan oleh Nabi Adam kepada anak-anaknya sangat berharga, terutama bagi umat manusia yang hidup setelahnya. Melalui bimbingan beliau, kita diajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, kasih sayang antar sesama, dan juga kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah di bumi. Kehidupan keluarga Nabi Adam sebagai keluarga pertama yang hidup di bumi tidak luput dari ujian. Meskipun Nabi Adam dan Siti Hawa diberikan tugas mulia untuk menjadi khalifah di bumi, mereka tetap menghadapi cobaan dan tantangan dalam membimbing keturunan mereka. Keluarga mereka adalah keluarga yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Namun ujian Allah tetap datang dalam berbagai bentuk, baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar. Salah satu ujian yang besar terjadi ketika Kabil, anak pertama mereka, membunuh Habil, saudara kandungnya. Pembunuhan itu membawa kesedihan yang mendalam bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Sebagai orang tua, mereka merasakan kegagalan yang besar dalam mendidik anak-anak mereka dengan baik. Mereka juga merasakan bahwa peristiwa tersebut merupakan ujian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tetap sabar dan berdoa agar diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian itu. Ujian lain datang dalam bentuk pengaruh buruk dari luar yang mencoba menggoyahkan iman keluarga Nabi Adam, yaitu iblis yang telah terkutuk selalu berusaha untuk menyesatkan umat manusia, termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam. Keinginan untuk mengikuti bisikan buruk dan godaan iblis menjadi ujian bagi anak-anak Adam yang seringkali merasa tertarik pada dunia dan kesenangannya. Hal ini menjadi tantangan berat bagi Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menjaga anak-anak mereka tetap berada di jalan yang benar. Namun meskipun ada banyak ujian yang datang, Nabi Adam dan Siti Hawa terus berusaha mengarahkan keluarga mereka pada kebaikan. Mereka mengingatkan anak-anak mereka akan tujuan hidup yang lebih besar,
yakni untuk menyembah Allah dan menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan. Ujian dalam kehidupan keluarga mereka mengajarkan kita bahwa setiap keluarga, meskipun terlahir dari orang tua yang baik, tidak lepas dari cobaan dan juga tantangan. Namun, dengan kesadaran doa dan usaha untuk tetap berada di jalan yang benar, keluarga tersebut dapat menghadapi setiap ujian dengan penuh keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang ujian hidup, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan, dan Allah menguji setiap hambanya sesuai dengan kemampuan mereka. Keluarga Nabi Adam menunjukkan bahwa meskipun ujian datang dalam berbagai bentuk, kesabaran, keikhlasan, dan pengharapan kepada Allah adalah kunci untuk menghadapinya. Siti Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam alaihissalam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan mereka berdua. Sebagai wanita pertama yang diciptakan oleh Allah, Siti Hawa adalah sosok yang penuh kasih, ketulusan, dan dukungan. Setelah diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, ia menjadi pendamping yang setia dalam setiap langkah hidupnya. Kehadirannya tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai teman hidup yang saling mendukung dalam menjalani tugas berat sebagai khalifah di bumi. Siti Hawa memiliki peran yang tak kalah penting dalam mendidik anak-anak mereka. Sebagai seorang ibu, ia memberikan cinta kasih yang tak terhingga kepada setiap anak yang dilahirkan, termasuk dalam membimbing mereka mengenal Allah dan nilai-nilai moral yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, Siti Hawa berperan sebagai contoh tauladan bagi anak-anaknya dalam menjalani kehidupan yang penuh ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Dalam menghadapi cobaan hidup, seperti peristiwa tragis yang terjadi antara Kabil dan Habil, Siti Hawa selalu memberikan dukungan moral kepada Nabi Adam. Meskipun dilanda kesedihan, Siti Hawa selalu berusaha untuk tetap tabah dan sabar. Ia memahami bahwa ujian dari Allah Ta'ala adalah bagian dari takdir dan harus diterima dengan lapang dada. Dalam peranannya sebagai istri dan ibu, Siti Hawa selalu memberikan ketenangan dan dorongan kepada Nabi Adam untuk terus melanjutkan perjuangan menyebarkan wahyu Allah kepada umat manusia. Siti Hawa juga membantu Nabi Adam dalam mendidik anak-anak mereka tentang pentingnya mengikuti petunjuk Allah. Ia mengajarkan mereka untuk menjadi pribadi yang baik, penuh kasih, dan menghormati sesama. Sebagai pasangan hidup, Siti Hawa sangat memahami tugas besar yang mereka emban. Keduanya berusaha keras untuk menanamkan nilai-nilai ketakwaan dalam diri anak-anak mereka, agar kelak mereka dapat menjadi generasi yang mampu menjaga amanah Allah di bumi. Peran Siti Hawa dalam kehidupan Nabi Adam juga mengajarkan kita tentang pentingnya dukungan dalam sebuah keluarga. Seorang istri sebagai pasangan hidup memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter suami dan anak-anak mereka. Keberhasilan Nabi Adam dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi dan khalifah di bumi tidak terlepas dari dukungan penuh yang ia terima dari Siti Hawa. Kekuatan seorang istri dalam rumah tangga bukan hanya dalam menjaga keharmonisan keluarga, tetapi juga dalam mendukung suami untuk menjalankan tugas mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hawa juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan dan ketulusan hati dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ia selalu setia menemani Nabi Adam dalam setiap suka dan duka. Bahkan ketika menghadapi ujian yang berat, dengan ketulusan dan kebijaksanaannya, Siti Hawa menjadi contoh bagi umat manusia tentang bagaimana menjalani hidup berkeluarga dengan penuh rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah juga menyebutkan tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai pasangan yang saling mendukung dalam kehidupan. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangannya dan menyebarkan dari keduanya lelaki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ayat ini menggambarkan pentingnya hubungan suami istri
dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh berkah. Nabi Adam dan Siti Hawa menunjukkan bahwa kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah dan dukungan satu sama lain adalah fondasi yang kuat dalam membangun keluarga yang diberkahi. Seiring berjalannya waktu, keturunan Nabi Adam alaihissalam mulai berkembang pesat di bumi. Namun seperti yang telah dijanjikan oleh Allah, umat manusia tidak lepas dari ujian dan cobaan dalam menjalani hidup. Beberapa dari mereka mulai melupakan petunjuk-petunjuk Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Adam dan beralih ke jalan yang sesat. Umat manusia mulai berpengaruh oleh hawa nafsu dan godaan dunia, serta tergoda oleh ajakan iblis yang selalu berusaha menyesatkan mereka. Pada awalnya umat manusia hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, mematuhi wahyu yang disampaikan oleh Nabi Adam. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian dari mereka mulai merasa puas dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Mereka mulai lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu untuk menyembah Allah dan menjalani kehidupan dengan penuh ketakwaan. Sebagian umat manusia mulai meninggalkan sholat, berbuat maksiat, dan berperilaku tidak sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala. Di tengah kemajuan umat manusia, sebagian keturunan Nabi Adam merasa cukup dengan ilmu dan pencapaian duniawi, sehingga mereka mengabaikan petunjuk agama yang telah diajarkan oleh Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai keadaan umat manusia yang melupakan wahyunya. Dan Allah berfirman, "Hai anak cucu Adam, apakah tidak datang kepadamu rasul-rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayatku kepada kamu dan memperingatkan kamu tentang pertemuanmu dengan hari ini?" Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mengingatkan umat manusia agar tidak melupakan wahyunya dan terus mengikuti petunjuk yang telah diberikan melalui nabi-nabinya. Namun ketidakhadiran wahyu dan petunjuk dalam kehidupan mereka membuat sebagian umat manusia lebih memilih jalan yang salah. Mereka terjerumus dalam kemaksiatan dan juga kesesatan, jauh dari ajaran Nabi Adam yang penuh dengan kasih dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan petunjuk Allah mengarah pada kerusakan kehidupan, tidak hanya dalam kehidupan duniawi, tetapi juga di akhirat. Kehidupan yang semula penuh dengan keberkahan dan kemuliaan mulai dirusak oleh perbuatan dosa. Dalam sejarah umat manusia, ini adalah ujian berat bagi keturunan Nabi Adam alaihissalam, bahwa meskipun mereka telah diberikan petunjuk hidup yang jelas, banyak di antara mereka yang memilih untuk berpaling dari jalan yang lurus. Sebagai bagian dari umat manusia, kita diingatkan bahwa setiap ujian dalam kehidupan ini merupakan cara Allah untuk menguji keimanan kita. Allah menguji umatnya dengan kebahagiaan, kesenangan, serta dengan cobaan dan juga kesulitan. Mengikuti petunjuknya adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh dengan berkah, kedamaian, dan juga keselamatan. Meskipun menghadapi tantangan yang besar dari umat manusia yang mulai meninggalkan petunjuk Allah, Nabi Adam tidak pernah menyerah dalam menyebarkan wahyu Allah. Sebagai nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membawa umat manusia kembali ke jalan yang benar. Ia mengajarkan kepada umatnya tentang kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, mengenal keesaan, dan menjalani hidup yang sesuai dengan hukum-hukumnya. Nabi Adam menyebarkan kebenaran dengan penuh kesabaran. Meskipun banyak tantangan yang dihadapinya, banyak orang yang menolak ajarannya merasa bahwa cara hidup mereka yang lama sudah cukup baik dan tidak memerlukan perubahan. Namun, Nabi Adam tak pernah lelah dalam menyampaikan wahyu Allah. Ia terus mengingatkan umatnya akan hakikat hidup yang sebenarnya, bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, dan bahwa kehidupan yang abadi hanya ada di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai tugas para nabi dalam menyampaikan wahyunya. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia menjelaskan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Nabi Adam menyampaikan wahyu dengan penuh kesabaran dan hikmah. Dalam menghadapi tantangan ini, Nabi Adam tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah.
Ia mengajak umatnya untuk kembali pada agama yang benar, mengikuti petunjuk Allah yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun meskipun banyak yang menolak, Nabi Adam tidak pernah merasa putus asa. Ia tahu bahwa tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu, sementara petunjuk dan keputusan akhir ada di tangan Allah. Keberhasilan atau kegagalan bukanlah sesuatu yang dapat diukur dari hasil duniawi, melainkan dari seberapa ikhlas seseorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebaran kebenaran oleh Nabi Adam mengajarkan kita bahwa tugas setiap nabi dan rasul adalah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Meskipun seringkali dihadapkan dengan penolakan dan tantangan, mereka tidak pernah berhenti menyampaikan kebenaran, karena mereka tahu bahwa setiap kata yang disampaikan adalah amanah dari Allah yang harus dipenuhi. Kebenaran ini adalah cahaya yang menerangi jalan hidup umat manusia, membawa mereka dari kegelapan menuju terang yang abadi. Bahkan, saat umat manusia mulai berpaling dan meremehkan wahyu yang disampaikan, Nabi Adam tetap berusaha menyampaikan pesan-pesan Allah dengan penuh cinta dan ketulusan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nabi dan rasul tidak hanya bertugas menyampaikan wahyu, tetapi juga untuk menjaga umat mereka tetap di jalan yang benar meskipun penuh dengan rintangan. Melalui usaha Nabi Adam untuk menyebarkan kebenaran, kita diingatkan untuk selalu memperjuangkan kebenaran dalam hidup kita, meskipun tantangan yang datang begitu besar. Seperti Nabi Adam alaihissalam, kita harus terus berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah, menyebarkan kebaikan, dan juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain dalam menjalani hidup yang penuh berkah dan kedamaian. Sebagai nabi pertama yang diutus Allah, peran Nabi Adam tidak hanya terbatas pada penyampaian wahyu dan mengajarkan ajaran agama. Sebagai manusia pertama di bumi, Nabi Adam juga memiliki peran besar dalam membangun peradaban umat manusia. Tugasnya sebagai khalifah di bumi tidak hanya untuk menyembah Allah, tetapi juga untuk mengatur kehidupan umat manusia dan memimpin mereka menuju kesejahteraan di dunia ini. Allah telah memberikan kepada Nabi Adam kemampuan untuk berpikir, berinovasi, dan membangun kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Nabi Adam dan Siti Hawa menjadi contoh awal bagi umat manusia tentang bagaimana hidup dengan penuh kedamaian, saling menghormati, dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Setelah diturunkan ke bumi, mereka mulai mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya hidup berdampingan dalam harmoni, menciptakan pola kehidupan yang baik dan benar, serta mengajarkan nilai-nilai moral yang luhur. Nabi Adam, sebagai pemimpin pertama umat manusia, berusaha keras untuk menanamkan dasar-dasar peradaban, seperti bekerja, bertani, menjaga lingkungan, dan menghormati hak-hak satu sama lain. Pengetahuan yang dibangun oleh Nabi Adam adalah peradaban yang berlandaskan pada ajaran Allah. Beliau mengajarkan umatnya untuk hidup dengan adil, menjaga hubungan dengan sesama, serta memelihara keseimbangan alam yang telah Allah ciptakan. Peradaban ini mengedepankan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan kedamaian yang menjadi landasan bagi umat manusia untuk hidup dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran mengenai tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Dan mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu makhluk yang merusak dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah di bumi, memimpin dan mengatur kehidupan dengan penuh keadilan, serta menjaga alam dan segala isinya. Dalam hal ini Nabi Adam adalah contoh pertama dari khalifah yang diutus Allah untuk memulai peradaban manusia. Melalui wahyu yang diterimanya, Nabi Adam membimbing umat manusia untuk membangun kehidupan yang baik di bumi ini dengan menerapkan prinsip-prinsip hidup yang selaras dengan perintah Allah. Dengan demikian, peran Nabi Adam dalam membangun peradaban manusia pertama di bumi ini bukan hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek sosial dan kehidupan sehari-hari. Nabi Adam dan keturunannya menjadi pionir dalam menciptakan peradaban
yang berlandaskan pada ajaran Allah, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di bumi ini. Sebagai nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam juga berperan penting dalam menurunkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Allah tidak hanya mengajarkan kepada Nabi Adam wahyu agama, tetapi juga memberikan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia di bumi. Ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam mencakup berbagai bidang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup umat manusia, seperti pertanian, peternakan, arsitektur, ilmu alam, dan sebagainya. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam cara untuk hidup di bumi dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Nabi Adam juga mengajarkan umatnya tentang cara bertani, berkebun, dan memanfaatkan hasil bumi untuk kebutuhan hidup. Dalam hal ini Nabi Adam merupakan orang pertama yang mengenalkan umat manusia pada konsep pertanian dan cara-cara untuk mengolah tanah. Dengan ilmu yang diberikan Allah, Nabi Adam mengajarkan umatnya untuk hidup dengan bekerja dan mengelola alam dengan bijaksana. Selain itu, Nabi Adam juga mengajarkan umat manusia tentang pentingnya memelihara hubungan baik dengan sesama dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Beliau menyampaikan bahwa hidup bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk mematuhi perintah Allah Ta'ala, menjalani kehidupan dengan penuh keimanan, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Allah mengemukakan kepada malaikat-malaikat itu, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda ini, jika kamu memang benar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah memberikan kepada Nabi Adam pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada di bumi. Ilmu ini bukan hanya terbatas pada pengetahuan agama, tetapi juga mencakup pengetahuan praktis yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam menjadi sumber pengetahuan pertama bagi umat manusia, mengajarkan mereka cara hidup yang baik, berguna, dan penuh dengan keberkahan. Melalui penurunan ilmu pengetahuan ini, Nabi Adam menjadi pendidik pertama umat manusia. Beliau mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup umat manusia, membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Dalam ajaran Islam, ilmu dianggap sebagai salah satu kunci utama dalam mencapai kemajuan dan juga kesejahteraan. Oleh karena itu, Nabi Adam berusaha agar umat manusia tidak hanya berfokus pada kehidupan dunia, tetapi juga pada pencapaian ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Penurunan ilmu pengetahuan oleh Nabi Adam juga mengajarkan umat manusia tentang pentingnya belajar, berkembang, dan berinovasi dalam kehidupan. Dengan ilmu, manusia dapat mengembangkan diri mereka, menciptakan solusi untuk masalah yang dihadapi, dan menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Ilmu yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam menjadi dasar bagi peradaban manusia untuk terus berkembang dan maju hingga saat ini. Dengan demikian, peran Nabi Adam dalam menurunkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia sangatlah penting. Melalui ilmu, umat manusia dapat mengenal alam semesta, menciptakan kemajuan, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam bukan hanya berfokus pada kehidupan duniawi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam, yang menjadikan umat manusia lebih dekat kepada Allah dan hidup dengan penuh keberkahan. Nabi Adam, sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan di bumi, diberikan usia yang sangat panjang. Usia panjang ini bukan hanya sebuah berkah, tetapi juga merupakan ujian bagi Nabi Adam dalam melihat perjalanan umat manusia yang terus berkembang. Diberikan umur panjang, beliau menjadi saksi hidup bagi generasi-generasi pertama umat manusia. Pengalaman hidup Nabi Adam dalam menyaksikan keturunan dan peradaban yang berkembang di bumi memberikan pelajaran berharga bagi umatnya. Dalam riwayat yang diterima, usia Nabi Adam mencapai 1000 tahun. Di sepanjang hidupnya, beliau tidak hanya berperan sebagai nabi dan pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai seorang saksi sejarah pertama bagi umat manusia. Sepanjang waktu yang diberikan Allah,
Nabi Adam melihat betapa pesatnya umat manusia berkembang, meskipun dengan berbagai tantangan dan cobaan. Beliau menyaksikan bagaimana anak-anak dan keturunannya mulai tumbuh, berkembang, menikah, dan membangun kehidupan mereka sendiri. Namun usia yang panjang itu juga berarti Nabi Adam menyaksikan banyak peristiwa penting dalam sejarah umat manusia, termasuk perubahan besar dalam perilaku umatnya. Beliau menyaksikan banyak orang yang mengikuti ajaran Allah dan hidup dengan penuh ketaatan, tetapi juga menyaksikan sebagian lainnya yang terjerumus dalam kesesatan dan melupakan wahyu Allah. Meskipun demikian, Nabi Adam terus berusaha untuk mengingatkan umatnya dengan penuh kasih sayang, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar dan menjaga petunjuk Allah tetap hidup di hati mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai kehidupan yang diberikannya kepada manusia. Dan kami berikan kepadanya Adam hidup yang panjang, agar dia menjadi saksi bagi umat-umat yang datang setelahnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Berkah umur panjang ini adalah amanah yang sangat besar bagi Nabi Adam. Beliau diberikan kesempatan untuk menyaksikan perkembangan umat manusia, baik dalam aspek peradaban, moralitas, maupun agama. Dengan usia yang panjang, Nabi Adam menjadi teladan dalam menghadapi setiap ujian yang datang dengan kesabaran dan juga ketabahan. Beliau mengajarkan kepada umat manusia bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, dan bahwa setiap peristiwa yang terjadi merupakan bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Usia panjang Nabi Adam juga menjadi bukti bahwa setiap kehidupan yang diberikan oleh Allah memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk beribadah, memperbaiki diri, dan menjalani hidup yang sesuai dengan petunjuknya. Kehidupan yang diberikan kepada Nabi Adam adalah sarana untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan yang kekal di akhirat, di mana segala amal perbuatan akan diperhitungkan. Salah satu ujian terbesar yang dihadapi oleh Nabi Adam dalam hidupnya adalah kehilangan anak-anaknya. Sebagai seorang ayah yang penuh kasih sayang, beliau tentu merasakan kesedihan yang mendalam saat salah seorang anaknya meninggal. Salah satu peristiwa yang sangat menyedihkan dalam hidup Nabi Adam alaihissalam adalah kematian anak pertama beliau, yaitu Habil, yang dibunuh oleh saudaranya sendiri, yaitu Kabil. Meskipun demikian, Nabi Adam menghadapi peristiwa ini dengan sabar, penuh keteguhan iman, dan menerima takdir Allah dengan lapang dada. Kematian Habil adalah tragedi besar yang mengguncang hati Nabi Adam. Namun beliau tidak membiarkan kesedihan tersebut menghalangi peranannya sebagai pemimpin dan juga nabi. Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa setiap takdir yang datang dari Allah adalah bagian dari ujian hidup. Beliau mengingatkan mereka bahwa hidup di dunia ini memang penuh dengan ujian, tetapi setiap ujian tersebut ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang kisah Kabil dan Habil yang berakhir dengan tragis ini. Dan ingatlah ketika Kabil membunuh Habil, maka Allah mengirim seekor burung gagak yang menggali tanah untuk menunjukkan kepada Kabil bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, "Aduhai, apakah aku tidak sanggup berbuat seperti burung gagak ini?" Maka jadilah dia salah seorang yang menyesal. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31. Nabi Adam tidak hanya mengajarkan kesabaran dalam menghadapi kehilangan, tetapi juga pentingnya menerima takdir Allah. Sebagai seorang nabi yang telah diberikan wahyu, beliau tahu bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Setiap jiwa yang dilahirkan di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah. Dan yang terpenting adalah bagaimana seseorang menjalani hidup dengan penuh ketaatan dan keimanan. Kehilangan Habil menjadi pelajaran bagi umat manusia tentang pentingnya menjaga hubungan dengan sesama, saling menghargai, dan menjauhi perasaan iri hati dan kebencian. Nabi Adam alaihissalam mengajarkan anak-anaknya bahwa hidup di dunia ini tidak hanya untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi juga untuk mencari keridhaan Allah dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia. Nabi Adam, meskipun mengalami kesedihan yang mendalam atas kematian anaknya, tetap menjaga kewajibannya sebagai seorang nabi. Beliau terus mengajarkan umatnya tentang pentingnya sabar dan tawakal kepada Allah.
meskipun menghadapi ujian hidup yang sangat berat. Kehilangan Habil menjadi pelajaran bagi umat manusia tentang pentingnya menjaga hubungan dengan sesama, saling menghargai, dan menjauhi perasaan iri hati dan kebencian. Nabi Adam mengajarkan anak-anaknya bahwa hidup di dunia ini tidak hanya untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi juga untuk mencari keridhaan Allah dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia. Nabi Adam, meskipun mengalami kesedihan yang mendalam atas kematian anaknya, tetap menjaga kewajibannya sebagai seorang nabi. Beliau terus mengajarkan umatnya tentang pentingnya sabar dan tawakal kepada Allah, meskipun menghadapi ujian hidup yang sangat berat. Sebagai seorang nabi yang penuh kasih, Nabi Adam tetap mengingatkan umatnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, menerima takdir dengan lapang dada, dan menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Peristiwa kematian anak-anaknya menunjukkan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali amal perbuatan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penghujung usia panjangnya, Nabi Adam menyadari bahwa tugasnya sebagai nabi dan khalifah di bumi sudah hampir selesai. Sebagai seorang ayah dan pemimpin umat, beliau merasa berkewajiban untuk memberikan wasiat dan nasihat yang berharga kepada anak-anaknya dan umat manusia, agar mereka dapat terus menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, keimanan dan ketaatan kepada Allah. Wasiat ini bukan hanya sekedar petua, tetapi merupakan amanah yang harus diteruskan oleh generasi penerus untuk menjaga agama dan menjelaskan kehidupan dengan penuh keadilan dan kebajikan. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya tentang pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dengan tulus, dan mematuhi wahyunya. Beliau mengingatkan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan merupakan ujian dari Allah yang kelak akan dihitung di hari kiamat. Karena itu, setiap amal perbuatan yang dilakukan harus didasari oleh keikhlasan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antar sesama manusia, saling tolong-menolong, dan menjauhi segala bentuk keburukan seperti kebencian, iri hati, dan permusuhan. Beliau mengingatkan bahwa umat manusia adalah saudara satu sama lain yang harus saling menghormati dan menjaga keharmonisan. Wasiat ini mencakup juga pentingnya menuntut ilmu, berusaha memperbaiki diri, dan senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang pentingnya menuntut ilmu dan berbuat kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah mencapai kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Nabi Adam menyampaikan wasiat ini dengan penuh ketulusan dan harapan agar anak-anak dan umat manusia mengikuti petunjuk Allah, tetap teguh pada jalannya, dan tidak tergoda oleh godaan dunia yang bersifat sementara. Beliau ingin generasi-generasi yang datang setelahnya dapat hidup dengan baik, menjalankan kewajiban mereka sebagai hamba Allah, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Di akhir hayatnya, Nabi Adam mengingatkan anak-anaknya untuk tetap hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, baik berupa kehidupan, kesehatan, maupun petunjuknya dalam menjalani hidup ini. Mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang mengejar kekayaan atau kedudukan, tetapi tentang mencari keridhaan Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Mengingat kembali kehidupan di surga adalah salah satu perasaan yang sangat mendalam bagi Nabi Adam alaihissalam. Sebagai penghuni pertama surga, beliau pernah merasakan kebahagiaan dan kenikmatan yang tiada tara. Namun setelah Allah menurunkannya ke bumi, kehidupan di dunia ini tentu sangat berbeda dengan kehidupan yang beliau jalani sebelumnya. Meskipun bumi memiliki segala keindahannya, ada kerinduan yang sangat mendalam di hati Nabi Adam terhadap surga. Tempat asalnya, tempat yang penuh dengan kedamaian, kenikmatan, dan tidak ada kesedihan. Nabi Adam mengenang surga dengan penuh kerinduan, karena di sanalah beliau merasakan kedekatannya dengan Allah.
tempat yang penuh berkah dan kebahagiaan yang tidak dapat ditemukan di bumi. Namun kenangan itu tidak membuatnya menyesali takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Nabi Adam menerima takdirnya dengan lapang dada, karena beliau tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian dan kesempatan untuk memperoleh ridho Allah. Surga yang beliau kenang bukan hanya menjadi tempat yang penuh kenikmatan, tetapi juga menjadi tujuan yang harus diperjuangkan melalui amal perbuatan yang ikhlas dan penuh kesabaran. Dalam momen-momen akhir hidupnya, Nabi Adam berharap agar suatu saat nanti dia dan umat manusia dapat kembali ke surga, tempat yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran tentang surga sebagai tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga, dalam kenikmatan yang besar. Quran Surat Al-Qamar ayat 54. Kenangan Nabi Adam tentang surga ini menjadi motivasi dan pengingat bagi umat manusia untuk selalu berusaha hidup sesuai dengan petunjuk Allah, berbuat kebaikan dan juga memperbaiki diri dengan harapan kelak bisa kembali ke surga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Beliau mengajarkan umat manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat, terutama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Keinginan Nabi Adam untuk kembali ke surga adalah sebuah harapan yang tetap hidup di dalam hati umat manusia, bahwa meskipun kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan dan ujian, ada tempat yang lebih baik, tempat yang penuh dengan kebahagiaan yang kekal, yang harus diperjuangkan dengan kesabaran, ketabahan, dan iman yang kuat. Dengan mengenang kembali surga, Nabi Adam mengajarkan umat manusia tentang arti kehidupan yang sejati. Kehidupan yang diukur bukan dengan kenikmatan duniawi, tetapi dengan bagaimana seseorang hidup sesuai dengan petunjuk Allah, menjauhi kemaksiatan, dan berusaha untuk memperbaiki diri demi meraih surga yang abadi. Dan kami jadikan bagi orang-orang yang bertakwa surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 15. Seiring bertambahnya usia Nabi Adam, tanda-tanda bahwa kematiannya semakin dekat mulai tampak. Sebagai Nabi dan manusia pertama, beliau telah melalui banyak ujian hidup. Dan dalam perjalanan panjangnya, beliau menyadari bahwa setiap kehidupan di dunia ini pasti ada akhirnya. Sebagai seorang yang sangat dekat dengan Allah, Nabi Adam dapat merasakan kedatangan akhir hayatnya sebagaimana Allah telah menentukannya. Tidak ada yang dapat menghindar dari takdirnya, bahkan seorang nabi sekalipun. Dalam kehidupan sehari-hari, tanda-tanda kematian bagi Nabi Adam muncul secara perlahan. Beliau merasa semakin lemah dan tubuhnya mulai tidak sekuat dulu. Wajahnya yang dulu tampak bercahaya, kini mulai memudar. Dan meskipun semangatnya untuk mengajarkan umat manusia tak pernah luntur, beliau merasa bahwa waktunya di dunia ini semakin singkat. Nabi Adam menyadari bahwa saatnya untuk berpulang ke hadirat Allah sudah tiba. Dan pada saat-saat ini, Nabi Adam mulai mempersiapkan dirinya secara spiritual. Beliau memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, dan mengingat Allah lebih banyak dari sebelumnya. Sebagai seorang nabi, beliau juga mempersiapkan umat manusia untuk menghadapi kehidupan setelahnya, memastikan bahwa wahyu Allah tetap hidup dalam diri mereka. Beliau berpesan kepada anak-anaknya dan umat manusia untuk terus berpegang teguh pada ajaran Allah, menjaga hubungan dengannya, serta menjaga nilai-nilai moral dan agama yang telah diajarkan. Kematian adalah bagian dari takdir yang tak terhindarkan, dan Nabi Adam menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Dalam sabar dan tawakalnya, beliau mengingatkan umat manusia akan makna hidup yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan setiap jiwa akan kembali kepada Allah. Nabi Adam mengajarkan kepada umatnya mempersiapkan diri, menghadapi kematian dengan amal perbuatan yang baik, dan berlandaskan iman yang kuat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan." Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Kematian Nabi Adam adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima oleh setiap umat manusia, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kematian adalah pintu menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Dan bagi Nabi Adam,
Ini adalah saat yang penuh dengan keikhlasan dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Allah memanggil Nabi Adam untuk kembali kepadanya. Proses kematian Nabi Adam tidak berbeda dengan manusia lainnya. Allah telah menentukan ajal bagi setiap makhluknya, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Dalam saat-saat akhir hidupnya, Nabi Adam dikelilingi oleh anak-anaknya dan umat manusia yang telah beliau didik dengan penuh kasih sayang. Beliau tetap bersabar dan tabah, menghadapinya dengan penuh ketenangan, mengetahui bahwa kehidupannya yang panjang telah berakhir. Seperti halnya kematian manusia pada umumnya, saat itu tiba dengan cara yang penuh hikmah. Allah memanggil Nabi Adam kembali ke hadiratnya, dan tidak ada yang bisa menghalangi takdir tersebut. Meskipun umat manusia pertama kali menyaksikan kematian di dunia ini, mereka tetap belajar dari keteladanan Nabi Adam dalam menerima takdir Allah dengan lapang dada. Nabi Adam tahu bahwa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti akan menghadapi pada kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai kematian yang merupakan takdir bagi setiap jiwa. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Nabi Adam dihadapkan pada kenyataan bahwa waktu yang telah Allah tentukan untuknya telah tiba. Dalam momen-momen terakhirnya, beliau meminta kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada anak-anaknya dan umat manusia agar tetap mengikuti jalannya. Beliau juga berharap agar umatnya tetap menjaga wahyu dan ajaran yang telah disampaikan. Pada akhirnya dengan lembut dan penuh ketenangan, Allah memanggil Nabi Adam untuk kembali kepadanya. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya, dan tubuhnya yang dahulu hidup dengan penuh kebijakan, kini terbaring diam. Kematian Nabi Adam adalah awal dari perjalanan panjang umat manusia yang melanjutkan amanah untuk hidup sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian beliau meninggalkan warisan yang sangat besar, yaitu wahyu Allah yang terus hidup dan menjadi pedoman bagi hidup umat manusia. Meskipun beliau telah meninggalkan dunia ini, ajaran-ajaran Nabi Adam tetap menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk menjalani hidup dengan penuh kebajikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Setelah wafatnya Nabi Adam, umat manusia mulai melanjutkan kehidupan manusia di bumi dengan berpegang pada ajaran yang telah beliau wariskan. Kematian Nabi Adam mengingatkan setiap umat manusia bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah tempat yang kekal, dan yang abadi adalah kehidupan setelah mati, di mana setiap amal perbuatan akan dihitung dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Kematian Nabi Adam adalah sebuah penutupan bagi bab pertama sejarah umat manusia, namun juga membuka jalan bagi generasi selanjutnya untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan pengharapan akan kehidupan yang abadi di akhirat. Setelah kematian Nabi Adam, umat manusia pertama kali dihadapkan pada proses penguburan jenazah. Sebelumnya mereka tidak mengetahui cara yang benar untuk menguburkan mayat. Namun Allah memberikan petunjuk melalui sebuah kejadian yang sangat penting. Dalam salah satu riwayat, Allah mengirimkan 2 burung gagak yang berkelahi dan salah satunya mati. Setelah itu burung gagak yang masih hidup menggali tanah dan menguburkan saudaranya yang mati, menunjukkan cara menguburkan mayat kepada anak-anak Nabi Adam dan umat manusia yang pertama kali hidup di bumi. Nabi Adam sebagai manusia pertama tidak hanya menjadi pemimpin spiritual dan petunjuk bagi umat, tetapi juga mengajarkan umat manusia bagaimana cara menghadapi kematian dan menguburkan orang yang telah meninggal dengan cara yang benar. Allah menurunkan wahyunya melalui kejadian ini sebagai pelajaran pertama tentang pentingnya menghormati jenazah dan mengikuti prosedur yang benar dalam penguburan. Nabi Adam kemudian dikebumikan dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Proses penguburan tersebut menjadi tonggak sejarah pertama dalam kehidupan umat manusia setelah diturunkannya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Dengan cara yang diajarkan oleh Allah melalui burung gagak, umat manusia pertama kali memahami bahwa setiap makhluk hidup akan kembali kepada Allah dan dihormati dalam proses perpisahan terakhir ini. Penguburan Nabi Adam alaihissalam juga menandakan awal mula tata cara hidup yang teratur dan beradab di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami wahyukan kepada mereka, Adam dan keturunannya,
agar mereka menguburkan jenazah mereka dengan cara yang baik dan sesuai petunjuknya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Keberadaan proses penguburan ini menjadi sangat penting sebagai pelajaran pertama bagi umat manusia bahwa setiap yang hidup pasti akan mati dan setiap jenazah harus dihormati, diurus dengan penuh rasa kasih sayang, dan dikebumikan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Kematian Nabi Adam menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga beliau, terutama bagi Siti Hawa, istri tercinta yang telah bersama Nabi Adam sejak pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kehilangan Nabi Adam yang telah menjadi teman hidup dan pemimpin bagi keluarga mereka merupakan kehilangan yang sangat besar bagi Hawa. Dalam kesedihannya beliau merasakan kesepian yang luar biasa. Karena Nabi Adam adalah satu-satunya teman hidup dan pasangan yang telah mendampinginya sejak awal penciptaan. Hawa, sebagai ibu dari umat manusia pertama, harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya telah meninggalkan dunia ini, dan beliau merasakan beban yang sangat berat, tidak hanya karena kehilangan suami tercinta, tetapi juga karena menjadi orang yang harus memikul tanggung jawab besar untuk melanjutkan hidup bersama anak-anaknya, serta menjaga ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Nabi Adam. Namun dalam kesedihannya, Hawa tetap menunjukkan ketabahan dan kesabaran. Sebagai seorang istri dan ibu, beliau tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara, dan setiap yang hidup pasti akan kembali kepada Allah. Siti Hawa menyadari bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah. Beliau menerima dengan lapang dada kehilangan ini. Beliau terus memegang teguh ajaran yang telah diberikan oleh Nabi Adam dan melanjutkan pendidikan serta pembimbingan kepada anak-anaknya. Ketabahan Hawa dalam menghadapi kehilangan suami menjadi contoh bagi umat manusia selanjutnya dalam menghadapi ujian dan kesedihan. Kehidupan di dunia ini memang penuh dengan ujian, tetapi dengan kesabaran dan iman kepada Allah, segala ujian akan dapat dihadapi dengan sangat baik. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan tentang kesabaran dalam menghadapi musibah adalah, "Dan kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dengan sikap sabar dan tawakal kepada Allah, Hawa dapat menghadapi kenyataan bahwa kematian adalah bagian dari takdirnya. Meskipun penuh dengan kesedihan, beliau terus melanjutkan perjalanan hidup bersama anak-anaknya dengan penuh keteguhan hati dan setia menjaga warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sebagai nabi pertama yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia, tidak hanya meninggalkan sebuah jejak kehidupan, tetapi juga warisan berharga yang akan terus hidup dalam diri umat manusia hingga akhir zaman. Warisan ini bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang ajaran agama yang menjadi petunjuk hidup yang sempurna bagi umat manusia. Sebagai manusia pertama yang diberi wahyu, Nabi Adam mengajarkan umatnya untuk mengenal Tuhan, menyembahnya dengan ikhlas, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuk yang diberikannya. Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi Adam adalah wahyu Allah yang disampaikannya sebagai petunjuk hidup yang pertama. Wahyu ini menjadi pedoman bagi umat manusia untuk hidup dengan moral yang baik, menjaga hubungan dengan Allah, dan menjalankan kehidupan dengan penuh kesadaran akan tujuan hidup yang sebenarnya. Wahyu yang diterima Nabi Adam adalah dasar bagi ajaran agama yang kemudian diteruskan oleh para nabi dan rasul setelahnya, menciptakan landasan bagi seluruh umat manusia untuk mengenal Allah dan mengikuti jalannya. Selain itu, Nabi Adam juga meninggalkan teladan tentang kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, ketabahan dalam menerima takdir, dan ketaatan yang mutlak kepada perintah Allah. Beliau menjadi contoh nyata tentang bagaimana hidup dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Sebagai nabi pertama, beliau juga memberikan contoh tentang pentingnya bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan kesalahan, seperti yang terjadi ketika beliau dan Siti Hawa memakan buah terlarang di surga.
Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Lalu mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan juga menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikan namamu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Warisan Nabi Adam bukan hanya berupa wahyu yang diturunkan, tetapi juga ajaran yang sangat penting tentang tata cara hidup bermasyarakat. Bagaimana seharusnya umat manusia berinteraksi satu sama lain, saling membantu, dan menghormati hak-hak orang lain. Nabi Adam mengajarkan umat manusia pertama kali tentang keadilan, kasih sayang, dan pentingnya menjaga hubungan dengan sesama serta dengan Allah Ta'ala. Kehidupan Nabi Adam juga mengajarkan kita tentang pertobatan. Ketika beliau dan Siti Hawa memakan buah terlarang, mereka segera merasa menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Allah menerima taubat mereka, dan ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa meskipun manusia melakukan kesalahan, pintu taubat selalu terbuka, dan Allah selalu siap mengampuni hambanya yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Dan Adam menerima beberapa kalimat dari tuannya, lalu dia menerima taubatnya. Sesungguhnya dia Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37.